C nomor 29. Dan hari ini kita akan mewawancarai seorang karyawan yang bekerja di kantor pemerintahan. Nah, hari ini kita akan membahas soal keberagaman di lingkungan kerja dan bagaimana sih sebenarnya keberagaman itu mempengaruhi di dunia kerja dan apa saja tantangan yang muncul. Yuk, simak wawancara hari ini sampai selesai. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi nih ya. Terima kasih karena Bapak bisa hadir dalam wawancara hari ini. Bolehkah Bapak perkenalkan diri? Oh ya, baik. Terima kasih ya. Nama saya Richard Turnip ya. Kalau sekarang sedang bekerja di suatu lembaga ya, lembaga negara, bisa kita bilang sektor pemerintahan lah. Tapi sebagai ASN di sana, aparatur sipil negara yang bertugas mengaudit, yang memeriksa pelaksanaan tanggung jawab keuangan negara. Ya, Bapak, nama kantor Bapak apa? Oh, saya bekerja kebetulan di Badan Pemeriksa Keuangan ya, atau orang sering bilang BPKRI begitu ya. Terima kasih Pak atas Ya. perkenalannya. Bapak kerjanya di situ sudah berapa lama? Oh, jadi Bapak di sana itu sejak udah lama ya, sejak April 2006. Jadi kalau dihitung sampai sekarang mendekati 19 tahun lah, jadi 18,5 tahun lebih gitu ya. Oke, hari ini saya mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak. Baik, Jadi silakan. yang pertama itu, pernahkah terjadi masalah keberagaman di kantor Bapak? Baik, jadi kalau kita bicara keberagaman, itu bukan hanya di kantor Bapak sebenarnya ya. Di seluruh aspek hidup kita di Indonesia ini maupun dunia pasti ya, itu pasti bicara tentang keberagaman. Ya. Keberagaman itu terjadi di semua sektor, di semua level, dan semua bidang kehidupan kita. Gitu. Tapi kalau khusus bicara di kantor Bapak itu, kita bicara berarti dari sisi tugas pokok dan fungsi yang Bapak lakukan. Ya, jadi Bapak itu sebagai seorang pemeriksa keuangan, ya keuangan negara, jelas berada dalam suatu tim jika ingin melakukan tugas. Ya, pemeriksaan itu pasti secara kolektif, ya ada dari penanggung jawab, dari teknis, ketua tim dan anggota tim. Nah, dalam susunan ini, tim pemeriksaan ini jelas orangnya beragam. Itu dulu kita bicara internalnya sendiri sudah beragam. Bisa jadi pimpinannya orang yang dari sisi kepribadian sudah berbeda. Misalkan dia orangnya introvert, ekstrovert mungkin. Nah di bawahnya ada yang introvert juga, ada yang ekstrovert juga. Kalau dari sisi jenis kepribadian mungkin ada yang pimpinannya mungkin benar kolerik dia ya, tegas. Tapi yang di bawah mungkin menanggapinya berbeda. Ya, berbedanya bagaimana? Dia mungkin orang yang memang yang flegmatis, mungkin ya yang takut gitu ya. Atau memang dia melankolis sehingga kalau pimpinannya menurut dia agak salah sedikit, dia mau menginterpretasinya berbeda. Ini pimpinan salah nih, langsung begitu misalkan. Itu dari pola pikir dan kepribadian. Kita belum bicara lagi kalau dari sisi agama. Yang paling umum terjadi adalah keberagaman di agama dan suku, termasuk budaya nanti. Kalau misalkan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu tim itu sedang melaksanakan tugasnya, bisa jadi misalkan ada seorang yang beragama tertentu, dia harus menjalankan ibadahnya. Yang lain jadi merasa harus menunggu dulu misalkan. Di suatu waktu tertentu mungkin dia siap untuk bekerja, yang lain mungkin harus melaksanakan ibadahnya. Nah, cara pandangan mereka juga akan berbeda untuk setiap aspek-aspek yang diperiksa misalkan. Nah, kalau kita bicara dari sisi suku misalkan, sudah jelas berbeda. Ya. Kalau misalkan Bapak ini orang Sumatera gitu ya, orang Batak, terus ada lagi orang yang dari daerah timur sana, misalkan berbicara, misalnya adu argumentasi. Mungkin teman Bapak yang orang Jawa mungkin kurang bisa menerima secara optimal. Kenapa? Dia mungkin merasa orang ini berkelahi nih, berantem nih. Padahal nggak begitu, orang biasa mengungkapkan pendapatnya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman kita yang dari Jawa misalnya, mungkin dengan menjaga kelembutannya, mungkin sopan santunnya, sehingga kurang bisa menerima perbedaan ini, gitu ya. Jadi banyak hal-hal itu yang terjadi dalam dunia kerja, begitu ya kalau di kantor Bapak seperti itu. Baik, dan jika Bapak sedang berada di dalam masalah tersebut, situasi tersebut, apa yang dapat Bapak lakukan agar tidak terjadinya konflik? Baik, jadi gini ya, kita bicara dua hal. Pertama, konflik itu jangan dianggap dulu suatu yang buruk. Iya. Ya,
konflik itu bisa membangun, bisa menghancurkan. Nah, tergantung kita. Kalau kita memilih mau membangun, maka konflik ini perlu. Kenapa? Konflik itu adalah suatu konsep kalau dalam suatu organisasi ada yang berbeda pandangan. Itu sudah merupakan suatu konflik. Jadi jangan kita menganggap konflik itu orang berkelahi, enggak ya. Beda pandangan itu perlu. Kenapa? Jika orang berbeda pandangan, maka kita nanti akan bisa mengambil yang terpenting-penting. Informasi yang dari sebelah sana bagaimana, informasi dari sana bagaimana. Perbedaan-perbedaan itu bisa kita cari nanti mana yang terbaik yang bisa kita pilih. Itu dulu ya dari konsep konflik. Nah sekarang kalau terjadi di kantor aman seperti itu, maka kita harus apa? Kembali konsep tadi. Kita harus mencari yang terbaik dari setiap orang, ya. Dan kita harus berusaha memahami ataupun menoleransi kelemahan orang lain. Itu. Jadi dalam tujuannya misalkan sedang memeriksa keuangan negara nih, ya. Yang terbaik-terbaik, ya, keunggulan-keunggulan dari setiap orang-orang dalam suatu tim harus kita gali. Dia kelebihannya apa? Dia kita tempatkan di tugas yang cocok. Orang lain kelebihannya apa, kita tempatkan di tugas yang cocok. Misalkan dia kelebihannya memang adalah menggali keterangan dari seseorang. Maka untuk tugas wawancara, menggali keterangan dari pejabat-pejabat tertentu, dia yang kita tugaskan. Buat orang yang kelebihannya misalnya di belakang laptop, depan laptop, gitu ya, dia kekuatannya adalah bagaimana menganalisis suatu data, big data analitik misalnya, tempatkan dia di situ. Karena dia kurang suka mungkin berinteraksi dengan orang lain, dengan yang diperiksa misalkan. Nah, kelebihan-kelebihan itu kita cari. Namun, jangan lupa, setiap orang punya kelemahan. Nah, jika orang-orang yang punya kelemahan, cobalah kita memahami itu. Jangan menganggap kelemahan itu menjadi suatu hambatan. Coba pahami, toleransilah kita ke orang-orang, dan kita harus mencoba bagaimana cara mengatasi masalahnya. Kita harus saling bantu. Setiap orang yang punya kelemahan, dia pasti akan berusaha menutupinya, gitu ya. Karena tidak ingin orang lain merendahkan dia misalnya, gitu kan. Nah, itu yang kita tidak ingin terjadi. Maka kita harus menanamkan rasa kesadaran itu buat setiap orang. Ingat, dia punya kelebihan, pasti punya kekurangan. Manfaatkan kelebihannya, kekurangannya sebisa mungkin kita tekan. Orang lain harus berusaha memahami dan jangan menjadikan itu sebagai suatu hambatan. Gitu. Baik, di dalam konflik tersebut, adakah tantangan maupun peluang yang muncul? Nah, itu kembali yang saya bilang ke konsep awal tadi Bapak sudah bilang. Setiap orang yang punya perbedaan pandangan yang berbeda, cari apakah itu memang suatu pandangan yang sangat baik atau tidak. Jangan alergi sama perbedaan. Kalau kamu berbeda dengan orang lain, jangan langsung anggap itu musuh. Gitu. Karena belum tentu kita benar dan dia belum tentu salah. Nah, perbedaan-perbedaan tadi yang menjadi konflik tadi harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Gali itu semua apa yang terbaik-terbaik dari pandangan-pandangan itu. Itu selalu harus kita tanamkan. Jadi jangan ingat ya, jangan menganggap bahwa konflik itu menjadi suatu masalah, tapi manfaatkan itu untuk tujuan kita. Jadi jangan anti sama konflik, jangan anti sama perbedaan. Ya, ambil yang terbaiknya, tekanlah, pahamilah apa yang menjadi kekurangan-kekurangannya. Oke. Gitu ya. Oke, baiklah, yang terakhir, apakah Bapak memiliki pesan-pesan ataupun nasihat untuk para siswi yang masih bersekolah hari sekarang ini? Oke, baik. Jadi itu yang paling penting buat kalian ya, buat anak sekarang ya, anak-anak sekolah. Dalam pergaulan kalian itu, ya, Bapak berharap sebenarnya jangan membeda-bedakan. Itu ya, itu konsep terpenting. Jangan membeda-bedakan bukan berarti orang tidak boleh berbeda, enggak. Setiap orang pasti punya karakter berbeda, ya, kepribadian berbeda, kelebihan kekurangan yang berbeda-beda. Nah, kalian harus bisa saling membantu, ya, mengatasi kelemahan orang lain. Ya. Jangan biarkan orang yang punya kelemahan itu terpuruk dengan kelemahannya. Bantulah dia untuk mengatasi kelemahannya. Kemudian yang kedua apa? Hargai kelebihannya. Ya. Kamu menghargai kelebihan orang lain, maka orang lain juga akan menghargai kelebihanmu. Tujuan nanti akhirnya apa? Kalian saling melengkapi. Kelebihanmu di suatu bidang mata pelajaran, kelebihan dia di mata pelajaran yang lain, kalian harus saling bantu. Ya. Bukan berarti bekerja sama pada saat ujian, saling mencontek, enggak. Dalam proses belajar mengajar, ya, setelah guru misalkan memberikan pelajaran, kalian harus bisa saling mengisi, saling membantu, saling mengatasi masalah orang lain. Itu dari sisi pelajarannya. Dalam pergaulan kalian,
jangan membeda-bedakan orang-orang yang berbeda sukunya, agamanya, rasnya gitu ya. Iya. Semua harus sama. Kita ini kan negara Pancasila ya, Bhinneka Tunggal Ika, sehingga semua orang-orang itu adalah sama-sama saudara kita semua. Jadi ingat ya, yang penting jangan membeda-bedakan ya. Kemudian saling membantu, kemudian dan hargailah orang lain ya. Ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ya, Richard sama-sama. atas waktu dan jawabannya. Semoga informasi yang Bapak sampaikan bisa memberikan wawasan baru bagi kita semua. Ya, semoga ya. Sampai jumpa dan sukses selalu untuk Ya. Bapak. Terima kasih, sukses ya buat anak-anak. Terima kasih semuanya sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa.